Preview. Selamat pagi semuanya. Terimalah salam damai dari saya. Terpujilah Guru Agung kita Sang Buddha Gautama Sotihotu. Namo Buddhaya. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Di sini boleh ngomong kan? Boleh ya. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat ya. Masih napas? Sama saya juga. Kalau sehat enak nggak? Enak ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dan bermutu. Mudah-mudahan berkualitas ya. Baik. Pagi hari ini saya akan mencoba sharing dhamma tentang kesabaran. Kesabaran membawa ketenangan. Ya. Semangat nggak? Semangat nggak yang di belakang? Semangat ya. Minta tolong waktunya setengah jam atau lebih yang di belakang, fokus ya. Jangan bicara sendiri ya. Kita kan jauh-jauh ke sini mau apa namanya? Mau belajar dhamma, biar kita sama-sama lebih bijak ya. Kan hidup begitu ya. Baik. Saudara-saudara sekalian berbahagia dalam Buddha Dhamma. Kehidupan ini sangat kadang bagi sebagian orang banyak sekali masalah-masalah yang terkadang membuat orang menjadi lupa diri, emosi. Setelah terjadi emosi, timbul namanya benci. Setelah benci, tidak tenang dalam hidup. Sekarang saya tanya, hidup mau tenang apa enggak? Mau tenang. Hidup mau bahagia apa enggak? Mau. Saya juga pengen. Tapi terkadang kita sulit. Kenapa? Kehidupan zaman sekarang ini, contohnya adalah yang paling kita lihat sehari-hari, yang membuat kita emosi, nggak sabar, kesel, marah, adalah macet yang luar biasa. Iya? Pernah mengalami macet? Pernah. Gimana kalau kita terlambat? Pikiran kita gimana? Berkecamuk, tenang apa enggak? Kadang sebagian orang kalau udah macet, bawaannya apa? Klakson? Sekencang-kencangnya. Padahal jalanan emang depannya macet. Setelah klakson, kalau orang nggak senang di depan kita diklaksonin, dia bales nggak? Dia bales. Kalau balesnya klakson, kalau tiba-tiba dia turun dengan nada emosi juga, terjadilah ributan, ribut mulut. Setelah ribut mulut nggak senang, main tangan divideoin. Banyak kan sekarang di medsos di video-videoin kalau lagi ribut, udahannya masuk kemana? Tuh, akhirnya masuk kantor polisi, diinterogasi, dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Gara-gara apa tadi pertamanya? Emosi klakson, nggak sabar diri kita menghadapi perjalanan yang macet. Itu baru masalah jalan. Belum lagi berumah tangga. Di dalam rumah tangga, suami istri sifatnya sama nggak? Beda. Karena setiap orang pikirannya beda. Walaupun kita berumah tangga, suami istri, saya sama istri saya, sifatnya sangat berbeda. Kenapa beda, Romo? Emang nggak bisa disatuin? Kalau kita udah cinta, memang bisa disatuin dalam satu rumah tangga. Tapi pikiran bisa disatuin nggak? Nggak bisa. Suami pulang kerja, capek, lelah, dan segala macam. Tiba-tiba suami pulang kerja, istrinya di rumah cuek, lagi tiduran di sofa, kaki di atas, kepala di bawah, sambil nonton TV, sinetron, segala macam. Suami pulang dicuekin. Tiba-tiba suaminya bagaimana nadanya atau tingkah lakunya? Ngeliatnya senang apa gimana? Ngeliat istrinya begitu. Suami pulang terus ngeliat istrinya lagi begini cuek aja, suaminya senang nggak? Masa suaminya, mungkin suaminya timbul rasa
nggak senang, timbul emosi, terjadilah ribut lagi. Kalau udah ribut tenang nggak hidup? Nggak tenang. Siapa yang nggak bisa menciptakan ketenangan sendiri? Diri kita sendiri. Kenapa orang banyak hutang? Kenapa orang banyak hutang? Karena pengen punya uang lebih untuk usaha. Tapi begitu usahanya bangkrut, kena musibah banjir, jalannya terkadang jalan pintas diambil. Dia nggak mikir panjang, nggak punya kesabaran, timbullah masalah lagi. Kalau udah timbul masalah lagi, kepala tambah gimana? Tambah pening pala. Itu masalah ekonomi. Sang Buddha sebelum menjadi Buddha adalah sebagai pertapa. Pertapa siapa? Pertapa Siddhartha. Siddhartha Gautama kan? Umur berapa tahun pertapa Siddhartha meninggalkan keduniawian? Ayo, siapa yang tahu? Umur berapa Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian? Ayo, siapa yang tahu? Umurnya 21 Jump Street. Umur 29. Iya. Beliau ngapain? Ninggalin anaknya dan istrinya untuk bertapa di umur 29. Pada saat bertapa dimulai, apakah di sana di tengah hutan? Bertapanya di mana? Di tengah hutan ya? Apa di Mall Cengkareng? Bertapanya di tengah hutan. Bertapa di tengah hutan, ada lampu nggak? Sabar nggak? Sabar. Diem di mana? Di bawah pohon. Banyak angin kencang, hujan. Sabar nggak Pangeran Siddhartha? Sabar. Apa gerusak-gerusuk? Tidak. Di situ terlalu melakukan meditasi dengan penuh ketenangan, kesabaran. Selama berapa tahun Pangeran Siddhartha bermeditasi, bertapa? Dari umur 29 sampai 35. Berapa tahun? 6 tahun. Umur 36 mencapai yang namanya pencerahan sempurna, penerangan sempurna, atau menjadi Buddha. 6 tahun Bapak Ibu Pangeran Siddhartha bertapa. 6 tahun dia nggak emosi. 6 tahun dalam keadaan melatih ketenangan. 6 tahun nggak gerusak-gerusuk. 6 tahun nggak bawel. Kalau meditasi mulut bawel nggak kok? Kira-kira kalau meditasi mulut terbuka nggak? Nggak mungkin ya. Padahal kita meditasi terus kesel sama orang, apakah mulut kita terbuka? Mulut selalu tertutup. Pada saat kita mengendalikan semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan keadaan tenang terkendali, di situ sesungguhnya kita mendapatkan ketenangan. Ketenangan apa Romo? Ketenangan batin. Itu diraih dengan cara penuh kesabaran. Jujur-jujuran kita. Kalau meditasi kuat berapa menit? Diam semua di sini. Penonton. Saya mau nanya. Pernah meditasi? Lah diam lagi. Ini punya suara apa kagak ya? Pernah meditasi? Pernah. Kuat berapa lama? 15 menit kah? Setengah jam? Kalau pada saat meditasi bergerak nggak? Bergerak apanya? Hidung. Narik apa? Narik napas. Benar nggak? Keluar masuk keluar masuk. Tapi hanya ini fokus. Pada saat ini fokus, yang lain ditahan nggak? Tangannya diam, mata terpejam, mulut diam. Sesungguhnya pada saat kita melatih demikian,
Kita lagi diuji dengan namanya kesabaran. Iya nggak? Yang kedua lagi, cerita. Suatu saat di sungai, di tempat sungai, hiduplah beberapa ekor hewan. Ada yang namanya ikan, lalu ada apa lagi ya? Ada burung, ada ular, ada ayam di sekitar sungai situ semua. Jadi mereka hidup, ada kecoa dan segala macam. Dan situ hiduplah juga seekor kura-kura. Di saat keadaan sungai tenang, terkendali, mereka nyaman. Ikan melakukan kegiatan dengan berenang. Ular bisa, namanya apa begini ya? Lari kali ya, berjalan kali ya. Ayam bisa berenang nggak? Ayam nggak bisa berenang. Kira-kira ayam bisa berenang nggak? Ntar kita lihat ya, cara ayam taruhin air. Ayam juga mungkin main air terus keluar lagi, terus bebek pada berenang. Begitu indahnya di kehidupan tersebut. Dan kura-kura kerjaannya ngapain? Kalau kura-kura kerjaannya biasanya dia mah diem begini aja ya kau ya. Diem di bawah pohon atau di pinggiran. Kura-kura yang lain jalannya kenceng. Wah, ayam jalannya kenceng, ular juga apalagi. Burung bisa terbang nggak? Terbang kenceng. Kura-kura saya tanya bisa terbang nggak? Kakinya ada berapa kura-kura? Jalannya cepat apa enggak? Cepatan mana ayam sama kura-kura? Kok bisa? Ayam kakinya 2 loh, kura-kura 4. Ban motor rodanya berapa? 2. Kalau mobil bannya kencengan mana? Motor. Kalau di tol? Kura-kura ini kerjaannya hanya diam di bawah pohon sambil di pinggiran sungai sambil diam dia. Saat itu dia palanya keluar ya dari cangkangnya ya. Dia keluar ngeliatin. Waduh, burung enak amat bisa terbang. Tapi dia diam aja. Burung bisa terbang. Ular jalannya kenceng. Ayam kakinya 2 enak jalannya. Kata dia begitu. Cuma dia berpikir aja dalam hati sendiri, diam aja. Dia begini aja ngeliatin aja. Tengok. Suatu saat, pada saat lagi happy-happy di sekitar sungai itu, datanglah bencana. Bencananya apa? Bencananya seekor elang. Tahu seekor elang? Gede nggak? Elangnya gede yang bisa terbang di atas. Tahu-tahu elang ini rupanya elang kelaparan. Apa yang dilakukan elang tersebut? Elang ini terbang di atas sungai. Dia melihat banyak di bawahnya banyak hewan-hewan. Yang pertama dia ambil, ada yang kelihatan di situ. Yang kelihatan di situ ada ayam. Kelihatan ayam, langsung dia turun langsung pakai kakinya cengkram, dibawa, dipatok, mati. Besok datang lagi elangnya. Yang lain pada takut nggak? Takut. Tapi mereka lagi asik lagi, nggak tahu tiba-tiba elangnya datang lagi, cengkram lagi, ada ular lagi berenang di kali di sungai. Ular diambil sama dia, dipatok juga sama elang. Yang ketiga, pada stres. Dan keesokan harinya, hewan-hewan tersebut musyawarah. Di dasar kolam, dia musyawarah, ngobrol abis di pos ronda. Ya, dia ngobrol, cerita dia. Jadi keluh kesah dia, kesedih. Aduh, kita hidup kok jadi nggak tenang ya. Kenapa emang? Di atas ada elang, ngeri. Jadi dia begitu. Yang lain, iya. Padahal kita gini. Oh iya. Tiba-tiba si kura-kura dengerin aja di pojokan. Yang lain pada mengumpat si kura-kura. Tuh, kura-kura mah enak. Dia mah orangnya diem aja. Nggak takut, nggak gelisah, dia mah orangnya tenang aja. Kata dia begitu. Dia mah tenang aja. Diledekin sama yang lain. Kura-kura, enak ya punya badan kayak kamu. Kalau ada elang, kamu tinggal palanya tinggal masuk, kata dia. Nguk kayak gitu. Kaki badannya masuk kan dia mah ya. Jadi kalau ada orang masuk nggak badannya? Ya kan orang, elang dia ngeliat elang, palanya masuk ke cangkangnya. Kalau kura-kura kan begitu, nih masuk semua, aman nggak dia? Aman, tapi jalannya pelan.
Kura-kura diledekin terus. Tuh, kayak kura-kura, dia mah enak hidupnya. Dia mah di atas juga dia mah langsung ada elang langsung ngik kayak begitu. Ngik begitu. Kura-kura diam aja diomongin sama yang lain semuanya. Udah semuanya pada diam, kura-kura gantian ngomong. Wahai teman-teman semua, Anda berpikir saya enak punya apa namanya? Kalau kura-kura di atasnya cangkang ya, rumahnya lah, bener nggak? Anda berpikir enak saya punya rumah, kata dia gitu. Tapi Anda tahu nggak kenapa saya jalannya pelan? Berat, bener nggak? Contoh kita ada punya kaki dua, punya dua. Taruh kuali di sini, tahu kuali nggak? Tahu di sini kayak kura-kura, coba jalan, berat nggak? Berat. Kura-kura bilang, saya setiap hari kesana kemari jalan pelan. Kenapa pelan? Berat. Bawa apa tuh? Cangkangnya, bawa rumahnya. Masih mending anda semua. Anda ikan bisa berenangnya cepet. Ayam jalannya cepet juga. Burung terbang. Ular apalagi kata dia, bisa cepet sekali. Lah saya, jalannya saya mah kura-kura. Terus dia nasihatin lagi, saudara-saudara, setiap orang punya cara masing-masing. Caranya bagaimana? Cara maksudnya adalah setiap orang punya sikap dan tindakan masing-masing. Lalu kura-kura bilang, pada saat saya berat membawa tubuh, kemudian ada seekor elang, saya berusaha menyelamatkan diri dengan cara kepala saya masuk, kaki depan masuk, tangan masuk, saya aman. Anda burung, pada saat elang datang, apakah Anda nggak bisa ngumpet di goa atau di mana? Kita harus sabar melakukan hidup. Pada saat kita masalah datang bertubi-tubi, kita harus diam dulu, menenangkan diri. Bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi? Apa masalah dalam hidup? Banyak sekali. Apakah hidup semakin tua tidak ada masalah? Masalah ya, Cim. Oma, masalah nggak hidup? Masalah. Masalahnya apa? Dulu bisa makan kue yang keras-keras. Sekarang coba makan kue yang keras-keras, Cim. Oma, kuat nggak gigi? Nggak kuat. Dulu lari kencang nggak, Oma? Kencang. Sekarang suruh lari nggak bisa. Sekarang jalannya bagaimana, Oma? Kencang apa pelan? Pelan. Sabar nggak kita jalannya? Sabar. Jadi bertindak semakin tua, orang biasanya semakin jalannya pelan, semakin butuh konsentrasi, butuh kesabaran, butuh kebijaksanaan. Benar nggak begitu? Kadang kalau anak muda jalannya gerusak-gerusuk, emosi, swung. Naik motor anak muda, kenceng nggak? Rata-rata kenceng. Orang tua kayak saya bawa motor kenceng, pantas nggak? Wih, Romo Arman bawanya, ngeng, lari 100, ngeng, hilang. Nggak begitu, udah tua, saya sadar diri. Bentar lagi juga saya bisa game over. Jalan saya masih pelan, 40, 50, 60, paling kenceng 60, pelan-pelan, nanti 20, 30. Kalau dulu iya anak muda, saya larinya kencang. Tapi sekarang mengalami hidup semasa tua, nambah tua, kita butuh yang namanya kesabaran luar biasa. Ya, makan dulu cepet. Sekarang makan kita yang udah tua, giginya ada nggak? Ada mah ada, cuma lama-lama berkurang. Sabar nggak ngunyahnya, Oma? Sabar. Kalau kita nggak sabar, bagaimana gigi kita? Sakit. Isi kita bisa bengkak. Jadi kesabaran itu penting. Penting bagaimana diri kita meningkatkan kualitas dengan cara kesabaran apa? Banyak mengheningkan diri. Bagaimana mengheningkan diri, Romo? Belajar yang namanya meditasi. Kalau sudah kita latih meditasi, muka minimal lebih tenang. Kalau udah tenang, bahagia nggak hidup? Pasti arahnya ke sana, kebahagiaan. Karena itu sekarang bagaimana kita melatih meditasi?
Cobalah kita belajar sabar. Sabar bagaimana? Diem, sabar. Lagi meditasi, datang papa bawa durian, montong 4. Sabar, ntar yuk makan. Nggak perlu langsung, lagi meditasi papa bawa durian datang 4 nih. Durian datang, udahan langsung ambil durian. Pelan-pelan. Kalau ada saat kita fokus dulu. Iya? Kenapa demikian? Saya tanya. Apakah manusia kalau mau mati ada yang bilang-bilang dulu? Saya mau mati loh ntar. Ada yang begitu kok. Mati datang tanpa diketahui. Bener nggak? Karena itu pada saat kita melatih ketenangan batin, latihlah dengan sekuat mungkin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya kura-kura tadi bercerita bahwa terakhir penutupnya. Saudara-saudara, setiap orang punya masalah masing-masing. Saya masalah dengan cangkang saya berat. Anda masalahnya terbang tapi tidak terkendali. Kata buruk ke si burung. Ular, Anda kadang-kadang berjalan cepat, egonya tinggi. Kita ini hidup harusnya bisa menahan emosi. 1. 2, kita harus pandai melihat situasi. Situasi pada saat jalanan kosong, bawa motor. Kita bawa motor masih bagaimana kalau jalanan kosong? Cepat atau lambat? Lebih cepat. Nggak mungkin begini, kata Romo Arpan tadi kalau naik motor mesti jalannya sabar, 20-30 aja. Ya jalanan kosong, dia jalan 20-30, kapan sampainya? Jadi kita harus belajar melihat situasi. Pada saat kita lagi mau minjem duit sama bos, terus muka bos dilihatnya nggak enak, lagi banyak masalah, maju nggak? Enggak lah, lihat situasi dulu atuh. Pada saat kita pengen ngomong sama istri, pengen ntar malam main sama temen, nge-mall kemana, pengen sampai pagi, terus istri lagi kelihatan mukanya lagi manyun, lagi emosi, maju nggak kita? Kalau bisa mah lihat situasi, apakah istri kita mukanya lagi enak, atau suami kita mukanya lagi enak, ngomong juga enak. Tapi kalau keadaan situasi mukanya nggak enak, terus kita ngomong pengen sesuatu, dan dianya tambah kadang-kadang nggak masuk di pikiran, ribut. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus pandai melihat situasi. Seorang pedagang toko kelontongan, dia buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau dia nggak sabar-sabar, mungkin jam 6 pagi buka, jam 7 nggak ada yang beli, jam 8 nggak ada yang beli, jam 9 nggak ada yang beli, jam 10 nggak ada yang beli, jam 11 nggak ada yang beli, jam 12 nggak ada yang beli. Kata dia, hidup begini amat, saya buang waktu 6 jam nggak ada yang beli, mendingan tutup toko saya. Dia tutup, pulang tidur. Setiap hari begitu, jam 6 sampai jam 12 dia buka, jam 12 sampai sore tidur. Karena nggak ada yang beli, dia kesel, tidur. Dia nggak ada yang beli lagi, kesel, tidur. Saya tanya, dapat uang nggak udahannya? Selama berhari-hari? Nggak dapat. Apa yang dia dapatkan? Tidur yang dengan kencang. Kenapa dia demikian? Karena dia nggak sabar dalam mengolah toko. Kalau dia sabar, mungkin setelah jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sore ada yang beli. Kalau setiap hari ada beli 1, 2 tuh sama lama orang dari mulut ke mulut ngomong, dia sabar jalani tokonya, dia buka toko lagi, dia sabar, hari ini 2 orang, besok 3 orang, besok 4 orang, 5 orang, 6 orang, 10 orang, 20 orang dari mulut ke mulut. Lama-kelamaan jadi sukses nggak hidup? Sukses. Tapi orang kadang-kadang untuk mengejar kesuksesan, kadang kesabarannya turun. Nggak pernah mau melatih kesabaran. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita menuju Cetia Panyasika. Sampai nggak? Sampai nggak? Iya nggak sampai, mau bingung sih orang sini ada. Pada saat kita sampai sini, saya mau tanya tadi, kita semua naik kendaraan apa jalan kaki? Naik kendaraan. Ada yang bawa motor? Ada yang bawa mobil? Ada. Ada yang naik sepeda? Pokoknya naik apapun lah, itu intinya.
Pada saat di jalan, andaikan kita naik motor, terus di jalan ada batu gede, apa yang kita lakukan? Kita hajar terus, apa kita ngerem? Ngerem, hajar terus. Terbalik atau kita ngerem, berhenti sejenak, ambil jalan, muter dikit nggak? Muter dikit, jalanin lagi nggak dari awal? Pelan lagi gasnya, baru kencang lagi. Terus tiba-tiba di depan ada banjir. Apa yang kita lakukan di banjirnya? Banjirnya mungkin seban motor. Berhenti nggak? Berhenti. Banjir jaraknya 1 meter. Dari sini ke sana 1 meter. Mesti naik gerobak. Ada tukang gerobak. Apa yang kita lakukan? Motornya kita angkat nggak? Kita angkat, masukin gerobak, naikin, baru lanjut lagi nggak? Gasnya pelan lagi. Setelah di jalan lagi, ada lampu merah. Berhenti apa enggak? Enggak. Berhenti enggak? Berhenti. Kita ikuti aturan. Berhenti. Setelah berhenti, lampu hijau, jalan lagi enggak? Jalan. Ngegas enggak? Gasnya langsung kencang apa pelan lagi dari awal lagi? Dari awal lagi. Cerita ini menggambarkan tadi kita perjalanan 1, 2, 3 udah gas kencang pelan, udah gas kencang pelan lagi. Kita sesungguhnya sedang melatih kesabaran. Sabar dalam apa itu? Perjalanan menuju Cetia Panya Sika. Kita sudah praktek kesabaran. Akhirnya sampai nggak sekarang? Sampai. Sama-sama berbuat baik. Sama-sama kita menambah karma baik. Dimulai dengan apa tadi sampai sini? Sabar. Naik motor sabar. Bawa mobil sabar. Kalau nggak sabar, nyungsep. Paham maksud saya? Paham. Jadi yang saya berikan hari ini adalah apa? Dan bagaimana supaya kita menjadi orang yang sabar? 1, punya kesadaran. Di sini punya kesadaran. Kalau nggak sadar takutnya ntar di rumah sakit grogol. Punya kesadaran? Punya. Setelah kita punya kesadaran, yang kedua adalah bagaimana supaya kita lebih tenang lagi dalam hidup. Setelah kesadaran adalah tadi yang bilang pikirannya harus positif. Setelah punya kesadaran, pikiran harus positif. Suami kok pulang lama amat ya? Biasanya pulang jam 7 malam udah sampai. Ini kok udah jam 9 belum sampai. Terus pikirannya macam-macam istrinya. Ini pasti main sama cewek lain nih. Ini pasti ke diskotik nih. Ini pasti ke tempat karaoke nih. Ini pasti dugem nih. Jam 12 nggak pulang-pulang juga. Akhirnya istrinya bingung, nggak tidur-tidur. Dia pikirannya udah negatif terus. Usut punya usut, tiba-tiba suaminya pulang diantar temennya dengan keadaan luka. Rupanya suaminya kecelakaan. Istri tadi bagaimana sikapnya? Pikirannya negatif. Kasihan nggak? Begitu ngeliat, aduh, suami saya pada luka-luka berat, memar, pada lecet-lecet, berdarah lagi. Aduh, mohon maaf ya, saya pikiran tadi negatif, udah nyumpain segala macam. Pikiran kita harus positif, dan itu membutuhkan namanya timbulnya apa nanti? Kesabaran. Sabar menunggu suami pulang dari kerja. Jadi penting nggak kesabaran? Penting. 1 kesadaran, yang kedua adalah pikiran harus positif. Yang ketiga adalah kita harus pandai melihat yang tadi, lihat situasi. Lihat situasi. Bos lagi marah-marah, kita diem. Papa lagi ngomel, anak diem. Mama lagi ngomel, kita sebagai anak dengerin. Iya nggak? Papa lagi sakit, kita sebagai anak sabar nungguin. Ini papa lagi sakit, anak nggak sabar. Pak, minum obat nih. Tadi pagi udah, biar cepat sembuh pak. Jam 9 minum lagi. Biar cepat sembuh pak. Jam 12 minum pak. Jam 2 minum lagi pak. Jam 6 minum lagi pak. Jam 8 minum lagi pak. Mati lama-lama papanya. Salah yang begini. Ini nggak sabar. Timbulnya pengen cepat sembuh, udahannya cepat. Bisa game over urusannya. Ini gara-gara kalau kita nggak sabar sama hidup. Apapun yang terjadi dalam situasi ini, kita harus butuh yang namanya
Kesabaran. Jadi yang pertama tadi adanya kesadaran. Dua, apa tadi? Dua, pikiran positif. Tiga, lihat situasi. Empat, setelah lihat situasi, kita ambil tindakan. Kenapa mesti ambil tindakan, Romo? Contohnya begini. Pernah ngutangin duit ke orang? Pernah? Pernah. Nagihnya susah nggak? Nah, senyum. Nagihnya susah nggak? Kalau minjemnya memelas nggak? Minjem sama memelas. Kalau nagih susah, ada aja alasannya. Pada saat kita nagih dia banyak alasan, butuh namanya apa kita? Sabar. Sabar. Sekali ditagih kata dia, tarsok. Bulan depan ya, oke. Sabar. Pas bulan depan ditagih, bilangnya apa? Saya ada keperluan, bulan depan lagi ya. Sabar. 3 kali lihat dia rumahnya berubah jadi bagus, ada mobil segala macam, isinya komplit, kita sabar nggak? Saya tanya jujur, kita sabar nggak? Kita harus ambil tindakan. Berarti ini orang nggak tahu diri. Kita kalau kata Romo Arpan, tuh hidup mesti sabar. Jadi kalau ada orang utang, kalau dia nggak mau bayar, udah biarin aja lah, ikhlasin aja. Aduh, kita nggak bijaksana juga kali ya. Kecuali kita ikhlas ya, kecuali ikhlas ya. Lalu apa yang terjadi? Kita harus ambil tindakan. Bagaimana kita menagih dengan baik, penuh dengan kebijaksanaan. Kira-kira demikian. Yang nomor 4 ini adalah ambil tindakan. Yang kelima terakhir adalah nggak ada jalan lain. Kita harus banyak-banyak melatih meditasi. Karena melatih meditasi menambah kesabaran. Kalau kita sabar, timbulnya ketenangan batin. Kalau udah tenangnya batin, timbullah yang namanya kebahagiaan. Dan terakhir saya tanya tadi, hidup mau bahagia enggak? Banyak meditasi. Hidup mau menderita? Jangan. Kita udah banyak-banyak, udah lahir seperti ini, udah saatnya kita menambah karma baik. Jadi dalam hidup ini, kalau kita banyak masalah dalam hidup, cobalah mengheningkan diri dulu. Semoga ketemu jalan keluar, begitu kan? Kata Romo Arpan, kalau kita banyak masalah, mengheningkan diri. Jadi begini kata dia, saya kan punya utang sama orang. 5 kredit card, 5 online OJK. Jadi kata Romo Arman, kalau kita banyak utang, banyak masalah, suruh tenang, diam diri. Ditagih utang sama orang, ketok-ketok pintu, dia begini, ada orang. Satu, kabur, bener lu, kabur orangnya. Yang kedua datang, tenang lagi. Sikap begini bener apa enggak? Bener apa tidak? Tidak. Kita harus hadapi. Bener nggak? Terus kalau gara-gara Romo Arpan bilang katanya harus sabar, tenang. Jadi kalau ada masalah tenang. Ditagih orang, utang sama orang begini. Disuruh bos. Suruh bos kerjaan, bikin laporan keuangan, bikin pajak. Kata Romo Arpan mesti tenang. Bos nyuruh. Lama-lama dipecat nggak kita? Pecat, jangan salah persepsi ya. Jadi kita harus melatih meditasinya, harus tahu situasi, kondisi, ya intinya demikian ya. Jadi kesabaran itu tadi timbul diawali dengan apa? Adanya kesadaran, pikirannya positif. Yang ketiga apa tadi? Lihat situasi. Yang keempat, ambil tindakan. Yang kelima, banyak latih meditasi. Saya tanya hari ini, kayaknya sih mukanya muka enak semua nih, tenang-tenang semua mukanya nih. Sabar ya sama hidup ya. Sabar nggak sama hidup? Sabar lu dia. Udah keluarga belum? Belum. Sabar nggak? Sabar. Udah punya pacar belum? Belum. Udah pernah putus? Oh nggak pernah. Berarti bagus ya. Nggak pernah. Ya nggak punya pacar, nggak pernah putus ya. Bener juga ya. Tapi nyaman nggak hidup? Nyaman tuh. Saya kasih tahu ya.
Sesungguhnya, ini sorry ya, sesungguhnya jomblo itu lebih bebas. Bener nggak? Saya setelah berkeluarga berpikir, bukan saya menyanyikan, enggak ya. Sesungguhnya jomblo itu lebih bebas. Diatur nggak? Enggak. Mau hari ini berbuat baik ke 3 wihara bisa nggak? Bisa. Saya bisa nggak? Belum tentu. Nih, ntar nih pulang nih. Istri saya nih. Pan, lo di mana? Dari ceramah, Cengkareng. Emang kenapa, Mi? Ntar jam 5 anterin gua kondangan ya, lu jadi sopir. Begitu nggak kadang-kadang? Iya, coba kalau jomblo. Bebas. Tapi kadang-kadang bebasnya kebablasan. Mudah-mudahan sih enggak ya, kita kan ada dhamma, jadi kita ada remnya ya. Tapi semua kan tergantung, hidup adalah pilihan masing-masing. Bukan berarti saya ntar menganjurkan suruh jomblo semua, kagak. Kan semua hidup adalah pilihan. Anda mau jomblo, ya nikmati dengan jomblonya. Begitu kan? Ya. Terus Anda mau jadi perumah tangga, ya silahkan. Hadapi dengan kesabaran. Kalau bini lagi ngomel, istri lagi ngomel, saya paling diem aja. Kalau suami lagi ngomel, istri dengerin. Biasanya saling apa tuh namanya? Saut-sautan. Kalau udah saling saut-sautan bagaimana timbulnya? Apa yang terjadi? Tadinya sautan mulut, lama-lama sautan song, song, song. Piring sama sendok terbang semua. Enak gak hidup begitu? Kagak. Sama temen sekolah ribut, mulut, tiba-tiba saut-sautan, nggak ketemu jalan juga. Terakhir main apa? Main kungfu panda. Gara-gara apa? Emosi, nggak sabar, iya kan? Jadi hari ini apapun diri kita, jika kita bisa menikmati hidup dengan penuh kesadaran, dengan tahu pikiran yang positif, kita lebih tenang dari yang lain. Kalau kita lebih tenang dari yang lain, ngapain kita iri dengan yang lain? Bener nggak? Iya, kalau kita udah tenang dengan saat ini, ngapain kita iri sama yang punya pacar? Toh kita udah tenang sama hidup. Saya tanya antara Bante Dhamma Wudhu, Bante hidupnya lebih tenang sama kita daripada kita? Mungkin lebih tenang. Bante ada suruh cari uang nggak? Bante suruh jadi supir nggak? Enggak. Bante megang dompet nggak? Enggak. Bante ada uangnya nggak di dompet? Dompet aja kagak ada. Lah kita punya dompet nggak, saya tanya sekarang? Punya dompet? Punya. Ada isinya? Enggak, kasihan amat. Ada isinya? Adalah, mungkin berapapun itu ya. Ada isinya ya. Tapi begitu ada isinya, pikiran kita selalu bawaannya apa? Cukup apa kurang? Kurang. Maksudnya selalu bawaannya kurang. Kalau kita bandingkan dengan seorang Bante nggak bawa uang, tapi mukanya tenang. Kita bawa duit, malah gelisah. Kadang saya berpikir, kok hidup aneh ya saya ya. Kenapa saya hidup saya begini? Ternyata saya pahami, oh saya sama hidup ini nggak pernah mau menerima apa yang saya dapatkan. Bener nggak? Kalau kita bisa menerima apa yang kita dapatkan, happy nggak hidup? Contoh nih, handphone ini F1 udah 6 tahun nih ngikutin saya nih. Walaupun sekarang banyaknya seri yang baru, yang Renault lah, yang apalah segala macam, tapi saya happy dengan handphone ini. Saya terima, ya udah, saya mampunya ini, saya happy. Kalau ada uang lebih ya saya beli, kalau nggak ada ya udah saya nikmati ini aja. Begitu kan hidup. Jadi intinya apa? Kita tidak perlu iri dengan yang lain. Sabar dengan masalah-masalah. Di mana kita bisa menikmati kehidupan saat ini, disitulah kebahagiaan. Saya ulang, di mana kita bisa menikmati kehidupan di saat ini, disitulah kebahagiaan. Paham? Ya kalau kita udah bahagia, tambahin kebajikan. Terus bagaimana kalau belum bahagia, Romo? Nggak sabar Romo, saya hidup pengen bahagia. Ya mulai sekarang melatih. Melatih apa? Melatih ketenangan batin. Lewat apa? Yang tadi, kesadarannya ditingkatkan, pikirannya coba positif, iya kan? Bla bla bla. Dan yang terakhir, coba banyak-banyak
meditasi. Semoga hidup kita lebih mendapatkan ketenangan. Ya, setuju? Bisa tepuk tangan buat semuanya? Setuju ya. Oke, baik. Itu aja yang saya berikan. Sabar ya. Mudah-mudahan yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat ya, apapun itu keadaan kita, masalah kita, coba hadapi dulu dengan sabar, tenang dulu. Jangan gerusak-gerusuk. Jangan emosi berlebihan. Ya Oma ya, kita udah tua, hadapi masalah, sabar ya Oma ya. Iyalah, bagaimana kita nggak sabar? Jalan aja pelan Oma ya. Makan juga pelan. Kita harus sabar. Ingat tadi seperti apa? Kura-kura. Walaupun dia berat setiap hari bawa badan, tapi dia nikmati hidup. Badan dia adalah, rumah dia adalah kita anggap sebagai masalah, dan tubuh dia adalah pikiran kita. Jadi semuanya satu paket di diri kita. Kita ada masalah, kita ada pikiran, bagaimana menemukan jalan keluarnya. Demikian, ya.